Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Muhammad Abdul Salam Akbar Wahid Tropi angkatan 2018 akan membuat sebuah video pembelajaran interaktif mengenai modul pembelajaran yang telah saya buat, yaitu modul pembelajaran adab Arabi dengan tema atau judul Sastra Arab Era Kedaulatan Abbasiyah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita mampu menyelesaikan makalah ini dengan segala kemudahan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada keluarga, sahabat, umatnya yang mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Adapun modul pembelajaran yang akan kita bahas adalah yaitu mengenai kita lanjut, yaitu mengenai perkembangan kesastrawanan era ketiga, yaitu sastra era dinasti Abbasiyah. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah adab Arabi, yakni Ustadz Bakfak Arifiddinik SSMA, yang telah membimbing penulis serta membimbing segala sumber referensi yang telah membantu penulis untuk mengerjakan modul ini. Baik, langsung saja ke materi yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu yang pertama kita akan membahas tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran untuk mengetahui bagaimana perkembangan sastra era dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua, genre sastra apa saja yang berkembang pada era tersebut. Kemudian yang ketiga, sastrawan terkenal dan karya apa saja yang telah dibuat oleh para sastrawan era tersebut. Kemudian kita lanjut ke materi. Yang pertama mengenai sastra itu sendiri, ya. Dunia sastra sangat identik dengan keindahan, karena sastra merupakan ungkapan jiwa seseorang yang diapresiasi dalam bentuk dan memiliki nilai yang tinggi. Secara etimologi, sastra dapat diartikan dengan, menurut Pradopo Rahman mengatakan bahwa sastra atau castra dari bahasa Sanskerta yang artinya tulisan atau bahasa yang indah. Kemudian, adapun secara terminologi atau secara istilah, ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa salah satu di antaranya adalah menurut Zainuddin, bahwasanya sastra ialah karya seni yang dikarang menurut standar bahasa kesastraan. Maksudnya adalah penggunaan kata-kata yang indah dan gaya bahasa serta gaya cerita yang menarik. Ya, dapat disimpulkan berarti bahwasanya semua aspek yang kehidupan yang dihasilkan oleh manusia yang muncul dari gejolak atau pengalaman jiwa yang memiliki nilai keindahan, atau juga bisa didefinisikan sebagai ekspresi dari jiwa manusia itu sendiri, baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan, yaitu disebut sebagai sastra. Ya. Kemudian di masa jahiliyah dahulu, sastra berkembang begitu pesat karena penduduk jahiliyah selalu menggunakan sastra sebagai bahasa sehari-hari. Bahkan ketika peperangan antar kabilah, mereka berperang dengan sastra, sehingga tak heran jika sastra berkembang pesat di masa itu. Sedangkan di masa Sadrul Islam, sastra tetap dikembangkan, namun perkembangan di masa ini tidak sepesat perkembangan di masa jahiliyah.
karena masa ini adalah masa diturunkannya Al-Quran, sehingga banyak syair-syair atau masa jahiliyah yang ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Sastra pada era ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu syair, puisi, dan maupun nasar atau prosa. Kemudian menurut Ahmad Iskandari, adapun periode sastra Arab, menurut Ahmad Iskandari dan Mustafa Imani misalnya membagi periode sastra menjadi 5, yaitu yang pertama masa jahiliyah yang dimulai dengan kemerdekaan Adnayun tentang Yamaniyun sekitar abad 5 sampai nampak Islam tahun 622 Masehi. Kemudian masa kedua, masa awal Islam, fil awal Islam, Daulah Islam, Daulat Amaniyah dimulai bersamaan Islam dan berdirinya Daulah Abbasiyah tahun 1320 Hijriah. Kemudian yang ketiga masa Abbasiyah, yaitu dimulai 120 Hijriah dengan berakhirnya atau jatuhnya Baghdad di tangan bangsa Tartar tahun 656 Hijriah. Masa Turki, yaitu dimulai runtuhnya Baghdad itu setelah masa Abbasiyah. Setelah berakhir Abbasiyah, muncullah ini masa di Turki Utsmani dimulai tahun 656 Hijriah hingga 1220 Hijriah. Kemudian yang kelima yaitu masa modern, yaitu 1220 Hijriah dengan berkuasanya Muhammad Ali di Mesir hingga sekarang. Kemudian adapun perkembangan sastra era dinasti Abbasiyah. Sekarang kita akan fokus di sastra era dinasti Abbasiyah. Masa keemasan. Masa kekhalifahan Bani Abbasiyah sering disebut sebagai masa keemasan Islam atau The Golden Age, di mana keadaan Islam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang, baik dalam bidang politik, agama, ekonomi, sosial, budaya, dan segala bidang lainnya. Pada masa ini, geliat intelektual dan perkembangan peradaban Islam dapat mencapai puncaknya, termasuk dalam kajian sastra yang jauh lebih berkembang dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa ini, sastra mengalami perkembangan yang amat pesat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Abbasiyah yang terlebih terbuka. Mereka mau bercampur dengan bangsa-bangsa lainnya, baik itu Persia, Turki, dan India. Kemudian perkembangan sastra era dinasti Abbasiyah. Pada masa ini puisi mengalami perkembangan yang amat pesat dibandingkan masa-masa sebelumnya, yakni masa Umayyah dan masa yang sebelumnya. Akan tetapi perubahan tidak terjadi yang signifikan. Artinya tidak berubah secara radikal sampai ke akarnya dan drastis. Keadaan puisi tetap seperti sebelumnya, namun pada abad 8 tema-tema lebih disukai dengan selera baru dan cara hidup masyarakat Bani Abbasiyah. Artinya disesuaikan dengan kehidupan baru masyarakat Bani Abbasiyah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan puisi pada dinasti Abbasiyah, yaitu ada kiranya 4 faktor ya. Yang pertama yaitu stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi. Kemudian yang kedua berkembangnya sistem pendidikan serta meningkatnya semangat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, konflik antara aliran penyair baru dan pendukung aliran puisi. Kemudian yang keempat, apresiasi masyarakat dan pemerintah yang tinggi terhadap karya sastra. Artinya di sini pemerintah itu ikut andil mensupport kembangnya karya sastra. Kemudian ada aspek-aspek yang menunjukkan perkembangan sastra pada zaman dinasti Abbasiyah. Ya. Aspek yang pertama yaitu pada masa awal-awal berdirinya Bani Abbasiyah, khitobah dan pidato
atau pidato menjadi genre yang sangat laris. Fenomena ini terjadi karena dimotori oleh para Khalifah Abbasiyah yang amat piawai dalam menyampaikan pidato. Akhirnya berkembang pada saat itu pidato-pidato dengan macam-macam motif seperti politik, agama, atau yang lain. Sehingga marak saat itu pengeluaran kalimat-kalimat itnab daripada yang berbentuk ijaz. Di antaranya para operator saat itu Sufah Al-Mansur, Khalid bin Sofyan. Namun sering kebijakan pemerintah Abbasiyah yang menerima keterbukaan dengan budaya bangsa, maka berubahlah kultur sastra Arab. Akibatnya dipengaruhi oleh bangsa buai, sastra tulis lebih diminati daripada sastra oral. Ada yang berbentuk prosa, ada yang berbentuk syair. Adapun macam-macam kudanya ini ada diterangkan secara rinci pada materi selanjutnya. Aspek-aspek pada masa ini, kehidupan puisi sangat berkembang. Ini dapat dilihat dari banyaknya para penyair ternama yang muncul di permukaan. Para penyair saling berlomba-lomba dalam mendapatkan kesenangan dari raja dengan cara memuji dan mengagungkan mereka dengan puisi yang indah. Puisi yang didendangkan oleh penyair memberikan dampak yang berarti bagi penguasa, karena nama mereka akan dikenal oleh masyarakat. Karena itu, para penguasa berlomba-lomba dalam memberikan imbalan kepada penyair. Dengan ini, perkembangan penyair pun semakin pesat, ditambah dengan luasnya ilmu pengetahuan kaum muslimin pada masa itu, dan daya khayal berkembang pula. Selain untuk kepentingan seni, puisi digunakan sebagai alat manuver politik melalui perantara penyair golongan politik maupun meningkatkan ketenaran namanya di mata lawan politik. Ya, artinya di sini berarti seperti yang tadi dikatakan bahwa pemerintah ikut andil dalam mensupport penyair yang akan baik itu dalam kepentingan politik maupun dalam entertainment. Perkembangan sastra dapat dilihat dari banyaknya penyair yang dikenal sampai saat ini. Penyair pada masa ini lebih banyak dibandingkan masa Umayyah, karena kebebasan saat ini lebih berkembang dibandingkan masa Umayyah. Selain yang disebutkan di muka tentang keterpengaruhan lingkungan dan juga adanya perkembangan daya khayal masyarakat, kebebasan dalam mencurahkan pikiran, dan kehidupan yang cenderung damai ikut serta dalam memicu perkembangan puisi. Baik, lanjut kita masuk ke genre sastra pada era dinasti Abbasiyah. Ya. Jadi di sini ada 5 jenis genre atau bisa disebut sebagai selera sastra pada zaman itu, yang tujuannya tidak jauh berbeda dengan puisi-puisi pada masa sebelumnya, yaitu masa Bani Umayyah ya. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu ada 5 genre. Yang pertama ada al-wasfu atau genre yang bersifat mensifati ya. Kemudian yang kedua al-madhu, yaitu sastra dengan genre memuji. Yang ketiga ada al-ghazal, cinta. Kemudian yang keempat al-fakhr wal hamsa, rasa bangga dan semangat. Kemudian yang kelima menceritakan kezuhudan dan angan-angan tentang kehidupan ini. Ya, bisa genre pada sastra itu bisa dikatakan hampir tidak jauh beda dengan genre sastra sekarang ya. Bisa dilihat pada film-film, ada yang tentang percintaan, tentang semangat kebangsaan ya. Secara garis besar sastra Arab dibagi menjadi 2, yaitu puisi dan prosa, syair dan an-nasr. Prosa terdiri dari beberapa bagian, yaitu kisah atau kisah. Kisah adalah cerita tentang berbagai hal, baik yang bersifat realistis maupun fiktif, yang disusun menurut penyajian yang logis dan menarik. Kisah meliputi hikayat, kisah qasirah, dan
Khusab. Kisah yang berkembang pada masa Abbasiyah tidak hanya terbatas pada cerita lapan keagamaan, tetapi sudah berkaitan dengan hal lain yang lebih luas seperti filsafat. Kemudian ada amsal atau peribahasa dan kata mutiara atau al-hikam. Ya, bila saat ini bisa disebut sebagai majas ya, yaitu metafora maupun personifikasi. Adalah ungkapan singkat yang bertujuan untuk memberikan pengarahan dan bimbingan untuk membina kepribadian dan akhlak. Amsal dan kata mutiara pada masa Abbasiyah dan sesudahnya lebih menggambarkan pada hal yang berhubungan filsafat, sosial, dan politik. Tokoh terkenal pada masa ini adalah Ibnu al-Muqaffal. Sejarah, tarik atau riwayat sirah. Sejarah atau riwayat mencangkup beberapa negeri dan kisah perjalanan yang dilakukan oleh para tokoh terkenal. Sastra yang terkenal dalam bidang ini adalah Mu'jam al-Buldan oleh Yaqut al-Rumi tahun 1179 hingga 1229. Kemudian ada Tarik al-Hindi, sejarah India oleh al-Biruni tahun 448 Hijriah atau 1448 Masehi. Karya ilmiah Abhas ilmiah mencangkup berbagai bidang ilmu yang masyhur. Yang berkenan dengan hal ini adalah kitab Al-Hawayan, buku tentang hewan, yaitu beberapa contoh karya sastra mengenai sejarah. Nah, kemudian kita lanjut di sastrawan Arab terkenal era dinasti Abbasiyah. Yang pertama kita akan bahas dulu tokoh-tokoh sastrawan era dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu ada Bashar bin Yarjub. Dia lahir tahun 96 Hijriah di Basra. Dia adalah penyair Arab, namun tidak berasal dari Arab karena dia anak dari seorang ayah Farisi dan ibu Rumi. Basra, tempat dia lahir, merupakan suatu pelabuhan yang berada di Irak, barat daya Persia, yang sekaligus sebagai kota alim ulama. Dia memiliki nama julukan Bashar al-Murad Ad-9 yang tak anyam. Ia berprofesi sebagai penjaga dan banyak menulis puisi. Bashar banyak mendapat pengetahuan dari buku-buku kuno sehingga dia menjadi orang yang berwawasan luas dan mumpuni dalam bidang pengetahuan dan sastra. Dia juga mempelajari ilmu filsafat. Kemudian dia gabungkan ke dalam puisinya. Karena latar belakang lingkungan yang membencinya, hingga dia membuat puisi yang bertema hija, celaan atau satir. Ya, sindiran, sangat pedas. Dia juga mendapat tema lain seperti ghazal, madh, dan ritsa. Di masa Khalifah Al-Mahdiyah ditangkap di Baghdad karena puisi cinta mengobarkan syahwat dan kematian tidak jelas. Sedangkan menurut At-Tabari dia dieksekusi mati oleh Wazir Yaqub bin Daud. Kemudian sastrawan kedua yang terkenal yaitu Abu Nawas ya. Abu Nawas adalah tokoh yang paling terkenal di antara lain karena yang paling dikenal oleh sebagai tokoh fiktif dalam cerita-cerita jenaka pada buku anak-anak. Ya, kita tentunya semua tahu Abu Nawas yang sering didongengkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya tentang cerita-cerita lucunya ya. Ternyata dia adalah seorang karyawan sastrawan terkenal era dinasti Abbasiyah. Abu Nawas memiliki nama asli yaitu Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dia lahir tahun 145 Hijriah di kota Ahvaz, Persia atau Iran. Abu Nawas adalah seorang anak yatim yang ibunya seorang pencuci kain wol yang bernama Jalban. Ibunya membawa dia ke Bargah, Basrah, Irak. Di sana dia belajar banyak pengetahuan tentang ilmu baru, sehingga dengan banyak pengetahuan tersebut dia membuat berbagai macam sajak dengan penuh dada nilai keagamaan dan juga serta keadilan kemanusiaan. Dia juga terkenal sebagai tokoh unik sastra Arab. Dia juga mempelajari hadis, sastra Arab, Al-Quran, dan tokoh-tokoh yang terpelajar lainnya. Karena semakin terkenal, dia akhirnya berpindah ke Baghdad, suatu tempat pusat kejayaan peradaban pada masa itu. Dia banyak berteman dengan para bangsawan dan juga suka berhura-hura dengan kemampuan bersyair yang jenaka dan berlidah tajam serta bertingkah aneh. Pada akhirnya dia menjadi penyair istana pada masa Raja Harun al-Rasyid. Kemudian ada juga Al-Mutanabbi.
Dia adalah salah satu penyair pada masa Abbasiyah yang memiliki nama asli Ahmad bin Fushan bin Hasan al-Jufi. Dia lahir 303 Hijriah dan keluarga yang kurang mampu di daerah Kedah, Kufa, di mana ayahnya bekerja sebagai penjual air keliling di kampungnya hingga dia mendapat julukan Abdul al-Saqo. Julukannya Abdul, ya. Mendapat julukan Abdul hingga dia mendapat julukan Kita lanjut ke kutipan-kutipan sastrawan era dinasti Abbasiyah ya. Tentunya yang pertama yaitu karya sastra Abu Nawas, yaitu seorang sastrawan terkenal, sastrawan seorang raja yang sering menyairkan syair-syairnya atau sastranya, terutama syair, yaitu puisi-puisi Abu Nawas merupakan sebuah gambaran dari zaman dan keadaan terjadi dan dialami Abu Nawas, yaitu zaman yang penuh maksiat, sekularisme dan liberalisme. Begitu pula budaya Arab pada masa itu penuh dengan distorsi agama, yaitu agama Islam dan pemikiran-pemikiran Al-Bid'ah dengan ilmu maupun pemikiran Hindu dan tradisi Yunani. Pernah diriwayatkan Abu Nawas seorang penyair Arab yang merasa resah dengan kehidupan keagamaan, di mana dengan adanya larangan-larangan minuman keras, untuk dia pernah menyatakan dengan terang-terangan dalam syair menentang larangan agama itu, hingga pada akhirnya dia tobat. Ya, pada masa itu sebenarnya Abu Nawas itu sebelumnya dia sangat membenci atau kesal terhadap agama. Namun setelah syair yang telah dikeluarkannya di penjara, dia kemudian berubah total menjadi seorang yang Islamik ya. Kemudian ada pun syair yang berpengaruh, yaitu ketika ia dalam penjara, yang artinya, tuangkan untukku khamar dan katakan kepadaku bahwa itu adalah khamar, jangan kamu tuangkan dengan sembunyi. Bila kamu dapat berbuat dengan terang-terangan, pujalah khamar dengan segala keagungannya, sebutlah dia dengan sebaik-baik sebutan. Jangan kamu jadikan air dapat mengalahkan amar, dan jangan sampai dia mengalahkan airnya. Ya, itu merupakan salah satu syair yang membuat Abu Nawas tobat. Kemudian adapun syair yang telah dia buat, yaitu mengenai tobatnya, yang berbunyi, wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tetapi aku tidak kuat di dalam neraka jahim. Maka berilah aku taubat, ampunan, dan ampunilah dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengampun dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar maupun dosa kecil. Ya, kata-kata tersebut sangat tidak asing dari telinga kita ya, yaitu hamba seorang pendosa namun ingin masuk surga, hamba juga pendosa namun tidak ingin masuk ke dalam neraka, maka terimalah taubat hamba. Ternyata kata-kata tersebut adalah dari Abu Nawas ya. Itu salah satu contoh saja dari karya sastra terkenal. Dan kita lanjut saja langsung ke evaluasi ya. Evaluasi, sebagai bahan evaluasi untuk modul pembelajaran ini akan memberikan 5 soal tentang materi yang telah dibahas. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sastra secara terminologi dan etimologi, yaitu secara bahasa dan istilah. Kemudian bagaimana kondisi Arab pada era dinasti Abbasiyah, genre apa saja yang berkembang pada saat itu. Kemudian sebutkan contoh prosa pada era dinasti Abbasiyah dan sebutkan 3 tokoh sastrawan Arab terkenal pada dinasti Abbasiyah. Kemudian sebagai kesimpulan, tindak lanjut tahapan modul ini adalah salah satu bahan ajar mata kuliah adab Arabi, namun bukan acuan untuk mempelajari, salah satu acuan untuk sarana untuk mempelajari
materi tersebut. Bisa juga dipelajari dari jurnal-jurnal atau artikel lain maupun buku yang bisa memperluas pengetahuan kita mengenai sastra era dinasti Asia. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.